Ya teman-teman, kali ini saya akan mereview lensa tele Canon 70-200. Ini banyak pertanyaan di video sebelumnya tentang lensa ini teman-teman. Oke, langsung aja teman. Jadi lensa ini adalah lensa Canon 70-200. Dia termasuk lensa EF teman-teman. Ini ada tulisannya EF ya. Jadi EF ini adalah lensa yang bisa digunakan untuk kamera APS-C maupun kamera full frame ya. Kemudian dia sudah termasuk lensa yang tipenya adalah L teman-teman ini. Tipe L. Nah, biasa kalau di Canon itu tipe L itu luxury ya, itu tipe yang mewah, tipe lensa yang sudah profesional ya. Kemudian lensa ini juga dia sudah USM ya. Artinya dia sudah menggunakan ultrasonic. Jadi dalam meredam suara juga dia tidak terlalu bunyi-bunyi juga dan cukup cepat dalam mencari fokus teman-teman. Nah, untuk focal length-nya tadi ya saya bilang teman-teman 70 sampai 200. Kemudian aperture atau diafragma yang angkanya paling kecil atau diafragma besarnya dia berada di f4 teman-teman ya. Dan biasanya kalau tipe lensa L begini dia sudah konstan, artinya ketika teman-teman geser focal length-nya di 70K, 100K, 125 atau 200 dia punya f konstan tetap di f4. Biasanya kan kalau kita rubah focal length-nya maka f-nya juga, f terkecilnya akan berubah juga, tapi ini tidak, dia tetap konstan di f4 ya. Nah, sehingga banyak yang bertanya kemarin di video sebelumnya, Mas itu F4 atau F2? Nah, ini yang F4 teman-teman. Kalau yang F2, sekian, itu juga 70-200 juga ya, tapi bukan yang ini ya. Karena kalau yang F2 itu bedanya sama yang ini adalah yang F2 itu dia sudah dilengkapi dengan IS atau Image Stabilizer. Sedangkan yang ini, yang F4, dia belum ada Image Stabilizer-nya. Oleh sebab itu kalau pakai ini teman-teman diwajibkan kita jangan goyang ya, maksudnya jangan terlalu nervous atau grogi, nanti gambarnya akan shaking karena belum ada IS-nya ya. Tapi itu bisa diakali dengan cara teman-teman menggunakan shutter speed yang tinggi seperti itu, atau bisa juga teman-teman menggunakan monopod atau tripod ya, misalkan pada saat kita foto sport di angka focal length 200 itu riskan kalau kita terlalu terburu-buru tuh biasa gambarnya akan shaking. Biasa cara jalan amannya ya kita bisa menggunakan tripod atau monopod, kemudian shutter speednya kita main di shutter speed yang tinggi. Kemudian lensa ini juga ada tampilan seperti ini teman-teman, ada tampilan belum digital ya, masih manual. Ini untuk jarak fokusnya ya, ini dari 1,2 ya teman-teman ya, 1,2 feet atau FT ya, atau juga bisa disebut dengan meter. Kalau feetnya dia di 4 feet, sedangkan 1,2 itu adalah satuannya untuk meter ya. Dia bisa di angka sampai dengan 10 dan bisa tak terhingga ya, atau infinitive-nya juga bisa. Oke. Kemudian di sini juga ada tombol teman-teman, ada 1,2 M, ada 3 meter ya. Ini biasanya kalau saya untuk foto sport biasanya mainnya di 1,2 M teman-teman, seperti ini. Nah, 1,2 M ini misalkan ada objek fotonya misalkan agak dekat dengan kita, nah ini dia punya fokus masih aman untuk mencari fokusnya ya. Mungkin itu aja teman-teman, apalagi yang mau saya review ya. Untuk harga lensa ini teman-teman, harganya itu kisaran 4,7, ada 5 lebih sampai dengan 6 ya, sudah murah sekarang teman-teman. Jadi harganya tidak terlalu mahal, kecuali yang dia sudah F2 ya, yang sudah ada IS-nya dengan 70-200 juga, itu dia harganya bisa sampai 10 ke atas, bisa sampai 16 sampai 17 juta ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih, oh nih ya, seperti biasa ya kalau lensa Canon pasti ada bintik merah seperti ini. Nah, ini biasa untuk tipe-tipe L teman-teman ya. Beda dengan kalau lensa ini, teman-teman pernah lihat ini enggak, lensa ini EFS, ini adalah lensa kit bawaan dari Canon kami. EFS ada S-nya ya. Kalau S ini bedanya sama EF apa teman-teman, ini sekedar sharing aja. Jadi kalau EFS ini dia jenis lensa yang hanya bisa digunakan oleh kamera APS-C aja ya. Nah, biasanya juga kita lihat dari sininya, di sini bukan bintik merah tapi di sini putih, kotak putih ya. Sedangkan kalau yang ini adalah bintik merah, ini tipe L ya teman-teman. Atau biasanya kalau teman-teman punya kamera ya, sebentar saya taruh dulu. Punya kamera 700D seperti ini kan APS-C ya. Kemudian teman-teman buka, di sini ada simbol, bintik merah sama kotak putih. Artinya kamera teman-teman ini siap untuk menerima lensa dengan tipe EFS maupun tipe EF atau lensa yang untuk full frame, bisa juga untuk yang APS-C. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada yang bertanya untuk settingan. Untuk settingan pada saat foto kemarin di PGRI ya, yang anak saya jadi fotografernya, kita latih.
itu saya selalu membiasakan anak-anak seperti ini. Jika kita foto di outdoor atau foto di luar itu kan sumber cahayanya banyak ya, terutama dari matahari pastinya kan, itu sangat keras cahayanya dan sangat kuat. Jadi usahakan kita menggunakan ISO yang paling rendah. Biasanya pasti mainnya di angka 100. Nah nanti kalau mau naik dikit ya di 160 atau sampai dengan ISO 200. Jangan lebih dari situ. Kalau lebih dari situ ya pertama lucu ya, karena cahaya banyak sampai mau dikasih terang lagi. Terus yang kedua, kalau kita main di ISO tinggi tentunya ketajaman gambar akan sangat berpengaruh. Kemudian depth of field-nya juga akan sangat berpengaruh. Jadi usahakan menggunakan ISO yang rendah. Nah, nanti kalau misalnya kita menggunakan di angka 100 kemudian masih overexposure, maka kita naikin shutter speed-nya. Nah, ini keuntungan buat kita, akhirnya kita bisa menggunakan shutter speed yang tinggi untuk mendapatkan cahaya yang imbang. Nah, dengan menggunakan shutter speed yang tinggi, maka akan membuat resiko shaking itu akan kecil, ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk F-nya, ya kita sesuaikan aja. Kalau kemarin mungkin teman-teman lihat foto-fotonya dari hasil anak-anak kan ada yang sedikit bokeh ya, blur di bagian belakang. Kok bisa? Karena memang untuk mendapatkan efek foto bokeh atau foto blur itu tidak hanya di main f dengan angka kecil. Angka f4 juga bisa bokeh, karena efek bokeh itu bisa dari focal length. Jadi kalau kita menggunakan lensa tele, kita main di focal length tertinggi teman-teman. Nah, kemudian kita foto objeknya dan bigornya agak jauh dari objek, maka kita bisa mendapatkan efek foto bokeh. Jadi tidak harus melulu menggunakan lensa fix, lensa telepon, tele seperti ini pun bisa menjadi efek foto bokeh. Ya mungkin itu aja sih teman-teman sharing tentang lensa ini ya, yang kebetulan banyak pertanyaan, saya langsung rangkum aja dalam video ini. Mudah-mudahan sharingnya ini bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman dan kita bisa ya lebih update lagi seperti itu. Oke, terima kasih.